Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di luar sana orang-orang Islam yang berupaya untuk mengikuti Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada pula orang-orang Islam di luar sana yang sama sekali enggan untuk mengikuti, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang di luar orang Islam yang bukan hanya enggan untuk mengikutinya, untuk mencintai Rasul, tetapi mereka orang-orang yang berada di luar Islam itu membenci, bahkan menghina Rasulullah SAW. Misalnya Lars Vilks di Belgia, dia membuat karikatur tubuh Rasulullah diganti dengan anjing. Wajahnya ditulis wajahnya Muhammad, begitu, di Belgia. Ada pula yang menghina Rasulullah yang bernama Stéphane Court dari Prancis. Dia membuat karikatur gambar Rasulullah dengan menggunakan serban, dan serbannya kemudian ditulisi 100 kali cambukan dan seterusnya, sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam khususnya di Perancis, dan akhirnya Stéphane yang berumur 47 tahun itu diserang di kantornya, dibom dan meninggal pada umur 47 tahun beserta dengan 11 pegawainya yang ada di sana. Kemudian yang ketiga juga ada orang di Denmark benci sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Kurt Westergaard. Dia membuat kartun Rasulullah yang memakai sorbannya ini berupa bom. Dianggap orang Islam itu teroris. Bencinya kepada Islam, bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia sendiri sekitar tahun 21-22 ada orang yang namanya Muhammad Kece, MKC, Master Kece. Orang Islam dulu, tapi kemudian murtad menjadi orang non-Islam. Kemudian dia berdakwah, dan di dalam dakwahnya itu katanya, di dalam video-videonya banyak sekali bahwa Muhammad itu Rasul kita itu pengikutnya jin. Waktu di Gua Hiro itu bukan mendapat wahyu, tetapi dia mendapat berita dari jin, begitu katanya. Dia tidak dekat sama sekali dengan Allah, katanya begitu. Nah, para jamaah itu orang-orang di luar sana.
Nah, ketiga kelompok ini mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang Islam mukmin yang selalu berusaha untuk mengikuti, untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar Islam yang enggan untuk mengikuti. Banyak di Indonesia orang Islam tetapi tidak mengikuti Rasulullah. Banyak sekali, tidak sholat, tidak ini banyak. Apalagi golongan yang ketiga, jangan sampai. Insya Allah kita tidak sampai seperti itu. Nah, para jamaah, ini tadi saya ceritakan karena saya ingin menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini tema bahwa mengapa kita itu seharusnya mengikuti, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Ini saya sampaikan supaya pemahaman kita itu jelas, menambah dan kemudian menambah kemantapan kita untuk lebih berusaha mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita ada yang belum maksimal sehingga masih ada kesempatan untuk mengikuti, untuk mencintai Rasulullah, untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya banyak, di antaranya para jamaah. Yang pertama, mengapa kita ini harus mengikuti Rasulullah? Karena jelas ada perintahnya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Imran ayat 132, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah diikuti. Jadi bukan yang tidak-tidak ibadah itu, tapi sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah ditambah-tambahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ya sudah, itu yang terbagus, itu yang sempurna sudah. Kalau ono tambahan-tambahannya, secara tidak langsung dia itu nyepelekno nang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nganggep Rasulullah itu gak ngerti, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, mengapa kita ini harus mengikuti, harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibaratnya begini, ilustrasinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ada seseorang mau pergi ke suatu tempat, dia itu tidak tahu tempatnya, ya, misalnya mau rekreasi ke negara Konoha misalnya, ya. Kan nggak tahu jalannya itu lewat mana. Nggak tahu mana itu, apa itu negara Konoha itu. Saya sering baca di medsos soalnya. Saya sendiri nggak tahu jalannya itu kemana. Sehingga ketika dia mau ke sana itu tidak tahu lewat mana, nggak tahu sama sekali. Maka ada orang datang kemudian memberitahu, dan dia laksanakan, kemudian sampai ke negara Konoha itu, dia mestinya kan harus berterima kasih. Ada yang menunjukkan dan dia mengikuti. Karena orang yang memberitahu itu tahu persis. Ya, maka dia harus mengikuti. Dia harus berterima kasih. Dia senang kepada orang yang menunjukkan jalan itu. Nah, Rasulullah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kan nggak tahu menuju surga itu bagaimana. Dulunya itu kan nggak tahu kita ini. Ya. Supaya kita selamat dunia akhirat itu bagaimana kan nggak tahu. Maka melalui Rasulullah inilah, beliau inilah yang kemudian memberitahu kepada kita, kepada umatnya, agar bisa sampai kepada surganya Allah itu begini loh. Maka kita harus mengikuti.
berterima kasih kepada Rasulullah, kemudian mencintai beliau karena berjasa besar kepada kita yang memberitahu jalan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti. Kenapa kita mengikuti? Ya karena Rasulullah memberitahu, memberi tuntunan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah populer ayat ini. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Sehingga jalan menuju kepada surga itu manakala orang-orang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu di dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 21. Itu alasan yang kedua, mengapa kita ini harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengapa kita ini harus mengikuti, harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begini, ya, anak kita, tetangga kita, suami atau istri kita, ya, bukan kita ya, orang-orang di luar sana, ya, belum tentu menginginkan kita itu selamat dunia akhirat, belum tentu. Ya. Wah, kadang-kadang anak-anak sekarang mendoakan orang tuanya juga belum tentu. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada umatnya seluruhnya, ya, umat seluruhnya, ya, Rasulullah itu ingin selamat, ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Ingin selamat Rasulullah itu. Beliau menyayangi umatnya itu, menyayangi. Itu tertuang bisa kita baca di dalam surat nomor 9 surat At-Taubah ayatnya 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu Muhammad. Berat terasa olehnya, oleh Rasulullah, berat terasa olehnya penderitaanmu. Berat, dulu zaman jahiliyah itu berat. Gak ruh lor kidul mana baik mana buruk gak tahu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nah, ini hatinya Rasulullah kepada umatnya itu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu Allah memberitahunya kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad itu ingin umatnya itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Maka para jamaah, ya, kita harus mengikuti Rasulullah. Kan nggak mungkin orang ingin menyelamatkan ini tapi kemudian ngajari yang tidak benar, itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang keempat, mengapa kita ini harus mengikuti Rasulullah? Mengapa sih? Nah, begini. Kalau zamannya Nabi Ibrahim, ini tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 36 insyaallah, ya. Itu Nabi Ibrahim itu juga sayang kepada umatnya. Kemudian dia mengadu kepada Allah, "Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia-manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk golonganku, ya Allah." Mengadu. Nah, kalau Nabi Isa juga mengadu di dalam surat Al-Maidah ayat 118. Mengadunya Nabi Isa, "Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka-mereka itu,
mereka itu juga hamba-hambamu. Tetapi ya Allah, manakala Engkau mengampuni, maksudnya, maka sesungguhnya Engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Berani umatnya Nabi Isa itu. Lah Nabi Muhammad bagaimana? Rasulullah Muhammad bagaimana belaninya? Itu tertuang di dalam hadis Muslim, hadis Imam Muslim. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Terus kemudian nggak bisa meneruskan karena dia sangat inginnya umatnya itu selamat. Kemudian Rasulullah menangis sambil menengadahkan tangannya beliau. Allah mengerti maksudnya itu apa, yang diinginkan oleh Rasulullah itu apa, mengerti. Maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian mengutusnya untuk menemui Rasulullah Muhammad. Wahai Jibril, sampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Apa yang disampaikan? Kata beliau, malaikat Jibril, sesungguhnya kami, kata malaikat Jibril, sesungguhnya kami itu ya Allah, ya malaikat, ya kami, sesungguhnya kami akan memberikan keridhaan kepadamu Muhammad tentang umatmu, tentang kita. Dan kami tidak sampai, kata Jibril terusannya, dan kami tidak sampai menyakiti hatimu. Begitu. Jadi dibuelani benar kita ini oleh Rasulullah. Jadi lucu kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak sholat, nggak macam-macam, nggak ngikuti Rasulullah SAW. Lucu, aneh, dan itu yang banyak di Indonesia. Itu yang banyak. Ya. Sholatnya kalau hari raya toh, puasanya itu kalau hari pertama dan hari terakhir. Tidak tahu itu mengikuti siapa. Para jamaah, kemudian yang kelima, mengapa kita ini harus mengikuti, harus berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti Rasulullah SAW? Karena ada yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu? Allah akan memberikan ampunan kepada kita, kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Akan mengampuni Allah itu. Itu tertuang di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Katakanlah Muhammad, suruh ngomong ke kita ini, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu di dalam Al-Quran Allah memberitahukan kepada melalui Rasulullah SAW akan mendapatkan ampunan. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari sekian banyak alasan mengapa kita ini harus berusaha, harus lebih berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Begini, ketika ada sahabat Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada beliau, kemudian bertanya orang laki-laki itu kepada Rasulullah. Tanyanya begini, wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kiamat itu? Maka Rasulullah tidak menjawab, tapi justru bertanya kepada orang itu, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat?
Ya. Takon-takon hari kiamat, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Dan semua kita ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian akan mengalami loh hari kiamat itu, akan mengalami, bukan tidak mengalami. Walaupun meninggal besok, ya, itu masih nunggu dalam barzah, nunggu datangnya kiamat. Waktu kiamat semua mengalami hari yang sangat dahsyat itu. Nah, Rasulullah bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia menjawab, yang dipersiapkan katanya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Begitu jawabannya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Begitu. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka kita nanti akan berada bersama dengan Rasulullah, orang Rasul yang kita cintai, yang kita ikuti, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita bisa lebih meningkatkan untuk mengikuti, untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengkultuskan, tanpa yang berlebihan, meminta-minta atau mempertuhankan Rasulullah. Rasulullah itu bukan Tuhan. Ya. Tanpa itu, tidak seperti itu kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.